kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan bagian daripada Ibu Aminya di sini ingin memberikan sedikit bukan sambutan sih, terima kasih atas penerimaannya yang cukup baik. Kemudian semangat terus adik-adik yang sehat. Satu hal yang nggak boleh dilupain, jangan lupa berdoa. Terus jangan tinggalkan sholat kalau bisa gitu. Itu yang paling penting salah satunya. Terus untuk Budia sama Bapak juga terima kasih atas tempat waktunya yang bisa diberikan. Nah sekarang ini mungkin kita langsung mau masukin acara aja kali ya ke game. Nih, sekarang Om mau punya ini loh, mau kasih hadiah. Ada yang mau nggak? Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada yang tahu nggak doa kedua orang tua? Ayo, siapa hafal? Ayo, apa? Ayo, ada lagi nggak yang hafal? Ayo, nggak ada yang hafal. Doa makan, ayo. Ayo, tuh makan. Siapa yang hafal doa makan sebelum makan? Habis makan. Ayo. Apa doa habis makan? Alhamdulillah. Habis makan. Emang alhamdulillah. Itu makan lagi. Iya. Terus apa? Terus? Oh, udah. Selesai dong. Makan terus. Ya, maunya makan terus nggak berhenti ya. Jadi Ada lagi? masih banyak. Oh, masih banyak. Mau tidur, mau tidur. Doa minta makan. Lapar. Sekarang mau tanya, nanti ini kan kita mau Idul Adha nih. Mau Idul Adha. Siapa yang tahu tanggal berapa Idul Adha sekarang ini? Ayo, cepetan. 1, 2, Iya. Nah, ini Om mau kasih 2. Bisa nggak jawab? Agak susah, tapi harus pikir baik-baik. Kan habis Idul Fitri itu kan Idul Adha. Nah, jaraknya dari Idul Fitri ke Idul Adha berapa hari? Ayo. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu ya? Harus itu setiap tahun sama. Berapa hari? Oh, nggak ada yang tahu. Buat masukkan aja ya. 70 hari. Jadi berarti ini Om semuanya. Ayo Om, doa makan. Doa makan ada, yang nggak ada tuh doa nambah makan. Terus sekarang mau tanya lagi,
ini masalah untuk apa? Masih berhubungan sama hari raya Idul Adha. Nah, ayo dengerin. Nanti itu kan setiap ada Idul Adha itu kan ada pemotongan kurban. Nah, waktu zaman Nabi yang waktu dipotong untuk jadi kurban itu sebelum jadi kambing, ada yang tahu siapa namanya? Itu Nabi itu. Siapa? Yang dia mimpi itu kan. Jangan. Iya, Nabi siapa? Nabi Isa. Iya, betul, iya. Nah, ayo nih. Tahun depan Tanya lagi nih. Boleh, yang tadi udah dapat minta lagi boleh. Oh, boleh. Bapaknya Nabi Ismail siapa? Ayo aku. Ayo ibu dia. Ayo. Bapaknya, ayo. Bapaknya Ismail. Ismail siapa nak? Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ya, dia ada. Kamu udah gede nggak mau jawab jawab dari tadi. Itu pilih lagi. Siapa namanya nak? Tira. Cantiknya nak. Cantik. Oh lagi dunia nih. Lihat. Sehat selalu ya. Semua anak saya. Kuat yang melahirkannya. Makanya ada nambah kurus kebanyakan. Ini lebih dulu ya. Ya. Empat lagi ya. Sekarang Hitung-hitungan Om. Hitung-hitungan tuh, Jangan. Kamu soal hitung-hitungan tuh. Suruh TikTok aja suruh joget. Biar happy nih. Iya. Ya juga sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, bawa lagi. Enggak, ibunya mungkin benar-benar Ayo jawab. Nah, ibunya yang ini nih yang dipanggil nih, yang punya ide ini nih. Halo, maju dulu. Maju dulu dong, ibu dulu. Ini aja anaknya aja. Anak mah lihat aja ibunya. Ini ada pertunjukan Iya kan? Nah aja. Ya. Namanya kabur nggak bisa. Bisa. Ya aja nih, ini pinter-pinter nih Bu. Tapi kadang-kadang perlu untuk dilatih juga. Belajar sama anaknya. Ya udah, nih gimana nih? Siapa temannya? Bu Dia mungkin? Bu Dia. Anak-anak aja. Ya udah, terus anaknya yang mana? Mau apa? Tuh, cewek-cewek. Pinter-pinter Bu. Yang pinter-pinter ya. Putri. Putri ya, pinter-pinter ini. Putri Kia. Ariani. Sama Cimut. Cimut ayo Cimut ya ulang tahun ya. Iya. Satu lagi siapa nih? Putri. Putri dikenain nak sini. Iya. Siapa lagi? Mana lagi? Neri ya? Mana lagi? Cimut mana Cimut? Lagunya TikTok mana nih? Biar joget ayo. Pokoknya langsung TikTok ini langsung. Udah di band. Dia diajak dulu soalnya kalau TikTokan. Kamu yang ini. Kamu begini pegangin aja Put. Udah, jangan dia yang pegang. Lagu apa? Kamu pegangin lagunya kan mau joget adiknya. Ayo dikecilin aja. Mama nggak mau ikut. Apa itu apa? Apa itu dong? Apa? Ayo. Ayo, Rehan. Ayo, apa? Ayo. Pertama ini
Udah? Mana dia? Ibu-ibunya juga boleh ya kalau mau nemenin anak-anaknya. Ayo, lagunya udah? Belum lagi. Oh, belum? Udah, apa sih? Ini. Pakai ini. Gedein. Pakai mic sih. Gini aja. Ayo, ayo. Oke, selanjutnya kita akan dengar kata sambutan dari Ibu Ketua. Sekali lagi, Assalamualaikum. Ada pegang bendera di itu. Ibu-ibu yang ada di sini, senang ya kita bisa bertemu. Adik-adik juga ya. Senang gak bertemu Son of Heaven? Wah, syukurlah. Di sini Son of Heaven mau memberikan satu tema. Temanya yaitu iman yang siap. Iman yang apa? Iman yang siap. Ya, iman yang siap itu yang seperti apa sih siapnya? Coba ada yang tahu? Nih, yang gede nih, siapa ya namanya? Lupa lewat. Ini yang pakai kerudung biru? Alexa. Ya, Alexa. Ayo lanjut, bangkit. Ayo, berdiri nak. Diri. Yes. Sini. Siapa namanya ini Bu Dia? Alexa. 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 Alexa usianya berapa? 13 berarti udah cukup ya. Tadi Son of Heaven temanya apa? Iman yang kuat. Iman yang siap. Nah, menurut Alexa, yang artinya siap itu siap yang seperti apa? Halo, ibu-ibu nanti aku mau tanya juga ya. Iman yang siap tuh siap yang seperti apa? Bisa menahan sesuatu yang tidak baik. Siapa dia nih? Anak ibu dia ya? Ya, melawan sesuatu yang tidak baik, betul. Kamu apa? Yang harus
Terima kasih Alexa. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Alexa. Tepuk tangan juga buat adik ini siapa? Alarik bisa berdiri nggak ke depan? Oh, di situ aja. Ya sudah, nggak mau. Memang betul. Apa tadi Alarik bilang apa jawabannya? Siap itu yang seperti apa? Menahan sesuatu yang tidak baik. Siap menahan sesuatu yang tidak baik, luar biasa. Alarik itu jawabannya betul sekali. Iman yang siap itu artinya dari jawaban Alarik itu adalah yang mana kita bisa melakukan suatu tindakan ya. Tindakan. Dalam hal apa? Dalam hal menghadapi situasional apapun. Adik-adik tak ngerti ya? Ibu-ibu sini semua tahu kan? Ya? Tahu? Ya. Ya, itu harus bisa. Tindakan yang tadi Alarik bilang itu betul sekali. Iman yang siap itu yang mana kita harus bisa melakukan suatu tindakan. Tindakan itu yang seperti apa? Bisa berbuat kayak misalnya nih, kayak gini kita menolong sesuatu, misalkan si A ini tidak punya makanan dan kita bisa berbaginya, mungkin setengah, kita bisa bagi 1/4 atau 1/2. Luar biasa. Ya, itu juga bisa termasuk kategori tindakan. Ya, berbagi, peduli sesama. Ya, itu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ya, balik lagi kepada hati. Tapi di sini tindakan yang lebih harus diperhatikan yaitu apa? Yaitu tindakan yang pertama. Juga untuk bukan anak-anak saja, juga kita ya sebagai orang tua dari anak-anak kita, yaitu kita harus bisa memberi motivasi dan semangat dari dalam diri kita sendiri. Betul Alarik? Ya. Adik-adik semua betul? Harus bisa memotivasi dan memberi semangat kepada diri kita sendiri ya. Dalam menghadapi apapun, sakit sekalipun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa membangun kekuatan. Ya, di dalam hati dan pikiran kita. Ya, harus kuat, sehat melawan apapun. Terutama sakit penyakit, susah hidup, susah keuangan, susah ekonomi, susah pikiran, susah perasaan, harus kuat. Terutama kita ibu-ibunya, orang tua dari anak-anak kita. Kalau kita orang tuanya nggak kuat, gimana nasib anak kita? Anak itu kan titipan Allah, betul Bu Dia? Jadi kitanya dulu yang harus lebih kuat dari mereka. Baru kita bisa memberi motivasi kepada anak-anak kita, betul? Ya ibu-ibu ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga tindakan itu yaitu dalam bentuk tabah dan teguh. Dalam apa? Dalam menerima apa yang hikmah dan hikmah yang Tuhan kasih kepada kita dalam hidup kita. Termasuk kepada anak-anak kita yang sedang mengalami sakit, yang mana kita diuji juga sebagai orang tua ya. Sampai di mana tegangnya kita, sampai di mana upayanya kita, sampai di mana doanya kita. Karena kalau kita kendur aja berdoa, itu iblis bisa masuk. Kesembuhan anak kita itu bukan dari obat, tapi dari doa. Doa kita sebagai ibu. Setuju? Amin. Ya, doa itu kalau kita tekun dalam berdoa itu kan banyak sekali makna baru yang bisa kita dapat ya. Ya, anak-anak kita juga kita ajarkan untuk tekun dalam berdoa. Berdoa itu berdoa yang benar. Adik-adik, doa yang benar itu yang bagaimana? Doa yang benar itu kayak ya bisa banyak sih, bisa mendoakan orang, seperti mendoakan orang selalu rezekinya dilancarkan. Sama ini seperti ini, saya lagi mendoakan semoga rezekinya lancar. Amin. Tepuk tangan dulu buat Alarik. Luar biasa. Terus apa lagi nak? Dan semoga banyak apa tuh relawan yang masuk sini
biasa ibu dia. Itulah cermin dari kita sebagai orang tua. Kita bisa melihat anak kita sampai di mana. Itu adalah bagian dari kita juga. Betul ibu dia? Kita mengasihi anak kita itu boleh-boleh saja, bahkan itu nurani yang bicara. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih kita sebagai orang tua kepada anak itu harus mencerminkan, yaitu kasih yang mendidik. Bukan kasih asal kasih karena itu anak kita buta akan kasih. Apapun yang tidak baik, apapun yang nggak benar kita benerin. Apapun yang nggak baik bisa kita kasih aja karena terlalu sayang. Tapi tanpa kita sadari itu malah buat malapetaka dan kehancuran buat anak kita. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Gitu. Aku pribadi nggak pernah mendidik anakku seperti itu. Dari anakku masih segede gini sampai sekarang kedua anakku sudah sarjana. Aku mengasihi anakku, tapi memberi kasih yang mendidik. Supaya dia tahu gitu. Setelah dia dewasa nanti kita nggak jadi pusing lagi. Dia sudah tahu mana norma-normanya, mana yang jadi pantangan, mana yang jadi tantangan. Betul? Adik-adik juga begitu. Jangan orang tua aja yang berdoa, adik-adik juga harus banyak berdoa. Harus tekun dalam berdoa. Betul Arik? Mendoakan siapa sih? Dari semua tadi yang Son of Heaven bilang, iman yang siap adalah iman yang yang bisa melakukan satu tindakan. Yang tadi 3 tadi ya, masih ingat ya? Masih ingat kan? Yang pertama memberi motivasi dalam diri kita sendiri. Yang kedua harus membangun kekuatan dari dalam hati kita sendiri. Yang ketiga harus bisa apa? Sabar dan teguh. Dengan sabar dan teguh dalam menerima apapun. Yang mana bagian dari cerita hidup kita. Semua orang hidup itu pasti nggak luput dari masalah, betul ibu dia? Kalau kita nggak punya masalah, namanya kita bukan orang hidup namanya. Justru kita dikasih masalah supaya kita bisa tahu mana yang menjadi pantangan, mana yang menjadi tantangan buat kita. Ada amin di sini? Ada amin nggak? Ya, begitu nak, ya. Harus kayak gitu ya. Ya, karena apa? Sekarang doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan itu doa yang bagaimana? Khususnya untuk adik-adik sekalian yang ada di sini yang lagi menderita kanker. Ini adalah hikmah Allah. Harus berdoa yang bagaimana? Yang pertama, menurut Son of Heaven, juga untuk kita ibu-ibu semua ya, dari orang tua anak-anak semua di sini, kita harus mendoakan siapa? Minta bersyukur sama Tuhan, betul? Ucap syukur sama Allah, betul? Ya. Ya. Yang kedua, kita harus mendoakan kedua orang tua kita, betul? Ya. Minta ampun sama Allah kalau orang tua kita punya salah. Doakan itu setiap hari ya. Amin. Ya. Yang ketiga, doakan juga semua nenek moyang kita yang dulu-dulu mungkin punya kesalahan yang mana kita nggak tahu dan kita belum lahir. Doakan itu juga ya. Amin. Ya. Ya. Yang ketiga, doakan juga, mohon kepada Allah, mohon kepada Tuhan supaya adik-adik semua juga ibu-ibu di sini sekalian untuk diberikan kekuatan dalam roh. Roh yang seperti apa? Roh yang kuat, roh yang sabar, dan roh yang mampu mengusir semua penyakit dalam tubuh anak kita. Dan yang mampu mengusir semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kalian minta. Setiap hari lakukan itu dengan tekun. Karena penyakit itu adalah iblis. Dan iblis itu juga hamba Allah. Cuma kita sebagai manusia itu derajatnya lebih tinggi dari dia.
pinternya anak ini. Ya, sehingga kita punya kuasa penuh. Kita nggak sadar kadang, gitu. Kita sibuk aja dengan mencari obat-obatan karena kita percaya obat itu bisa membantu kita untuk sembuh, untuk memberikan kita keluar dari zona sakit, keluar dari zona ujian, cobaan, tanpa kita sadari bahwa itu semua adalah hikmah dari Tuhan yang harus kita terima. Dan kita menerimanya juga harus melakukan dengan hikmat. Tidak cukup sampai di hikmah saja. Perintahkan, caranya bagaimana? Kalau kita manusia derajatnya lebih tinggi dari iblis, sementara sakit penyakit itu adalah iblis. Iblis itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan juga. Kita lebih sempurna. Caranya bagaimana? Berdoa kepada Allah yang tadi saya bilang. Kasih minta Pak Allah, kasih roh kekuatan untuk kita bisa perintahkan apa yang penyakit dalam diri kita itu keluar dari dalam diri kita. Lakukan itu setiap hari. Hai penyakit, apapun yang ada di dalam tubuh kita, apapun penyakit yang ada di dalam tubuhku, saya perintahkan untuk keluar sekarang juga. Keluar. Lakukan itu. Juga untuk ibu-ibu semua. Hai penyakit, penyakit apapun yang ada di dalam tubuh anak-anakku ini, saya perintahkan untuk keluar sekarang juga dari tubuh anakku. Dan imani bahwa dia akan keluar langsung. Kenapa? Dia nggak bisa masih penyakit yang ada di dalam tubuh anak kita itu. Karena tubuh anakku adalah bait Allah. Tempatmu bukan di sini. Saya perintahkan keluar. Imani semua itu akan mendapatkan hidayah. Imani semua itu dengan doa seperti itu dan tekun dijalani setiap hari, itu akan mendapatkan keajaiban Allah. Ada amin di sini? Ya. Itu akan terjadi. Keajaiban Allah, keajaiban Tuhan, mujizat Allah, mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Bagaimana kita menjalaninya dengan tekun atau tidak? Bagaimana kita mengimaninya semua itu doa kita dengan teguh iman kita atau tidak? Sampai di mana kita berserah kepada Allah? Itu yang Tuhan mau. Karena itu lebih dari segala obat. Apapun itu. Yang paling utama itu. Betul Ibu Dela? Ya. Dulu saya waktu masih seusia kalian, saya mau beri kesaksian sedikit ya. Waktu saya masih seusia kalian ini, dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan saya lebih parah lagi. Itu kalau udah anfal itu saya bisa keluar darah dari mata, saya bisa keluar darah dari hidung, dari kuping, dari mulut, bahkan dari pori-pori. Masuk keluar rumah sakit itu udah biasa. Berat badan saya dulu sampai 26 kilo. Sekarang sampai gendut begini coba. Itu semua karena keajaiban Allah. Karena mujizat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan angkat semua sakit saya. Ternyata iman saya lebih dari obat-obat dokter. Walaupun saya juga terapi. Karena secara medikal kan kita harus manusiawi ya. Kita dikasih akal, kita kasih akal pikiran. Tapi bukan berarti akal pikiran kita bisa melebihi kekuatan Tuhan. Betul Ibu-Ibu? Saya bicara begini atas dasar karena saya kan pernah mengalami hal yang sama. Kalau saya aja bisa mendapatkan keajaiban Allah dan mujizat Tuhan, bagaimana adik-adik di sini? Pasti adik-adik di sini akan lebih bisa. Bagaimana kita sebagai orang tua mensupportnya ya, membimbing adik anak kita supaya tekun dalam berdoa. Cantik aja, ganteng aja nggak cukup loh kalau nggak pintar. Betul Bu ya? Pintar aja juga nggak cukup kalau nggak cerdas.
Cerdas juga nggak cukup kalau nggak cerdik. Cerdik juga nggak cukup nah kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Baliknya kemana? Ke Tuhan lagi. Coba kita sama-sama sadari untuk itu. Kita secara medikalnya kita tekun, tapi mungkin secara kepada Allahnya yang kurang. Yang kita sadar atau kita nggak sadar kalau kesibukan kita karena masalah demi masalah dalam hidup, faktor ekonomi yang kadang membuat kita rapuh iman kita. Apalagi dalam situasional yang seperti ini. Itu penyakit itu, iblis itu masuk bukan lewat penyakit aja, lewat akal pikiran kita yang membuat kita malas berdoa. Yang tadinya tekun 5 waktu sholat bisa nggak tekun, malas ngantuk. Kayaknya nggak ada harapan juga hari ini buat dapat uang dari mana. Buat apa berdoa, ntar aja lah berdoa sekalian aja siang sholatnya. Kan ada juga yang begitu ya, manusiawi sebetulnya. Justru itu yang membuat kita malah semakin runyam. Jadi dikuatkan, diteguhkan lagi sholatnya dan ibadahnya. Kira-kira sekian kata sambutan dari saya, Ibu Dia. Dan dari Sound of Heaven, ibu-ibu dan adik-adik semua bisa mengerti kan? Alari mengerti. Pintar banget ya kamu itu. Yes. Setelah itu saya minta untuk Ibu Dia nih. Ibu Dia tolong berdiri. Ibu Dia punya kesaksian yang membuat saya jadi kepikiran loh seharian. Ya luar biasa. Jadi maksudnya ini bukan satu kebetulan memang. Karena memang udah diatur sama Allah kita ketemu ya. Tuhan gak atur punya. Silakan Ibu Dia beri kesaksian untuk ibu-ibu dan adik-adik di sini, juga untuk tim kami Sound of Heaven. Terima kasih Bu Amel, terima kasih dari Sound of Heaven. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ketemu Ibu Amel itu sesuatu keajaiban, anugerah yang saya mungkin ini bisa dibilang anugerah Allah yang cepat sekali saya dapat, keajaiban yang cepat sekali, doa-doa saya yang cepat sekali terjawab oleh Allah. Jadi sebenarnya memang waktu itu saya dalam keadaan sedih, benar-benar sedih karena saya memikirkan komunitas. Ada komunitas sudah dijanjikan mendapatkan bantuan santunan dari donatur, tapi ternyata tiba-tiba dibatalkan. Terus terang saya marah saya itu kecewa sekali, karena saya sudah mengumumkan ke komunitas. Saya sudah ngabarin ke mereka dan saya tahu mereka happy banget, mereka bahagia banget karena memang itu kebutuhan yang sangat mereka butuhkan saat ini. Tiba-tiba di-cut begitu aja, gimana saya nggak sakit, gimana saya nggak sedih. Saat itu saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan donatur yang memang membatalkan yang sudah dijanjikan, tapi saya hanya berpikir bagaimana saya bisa mengembalikan apa yang sudah saya janjikan kepada keluarga pasien, kepada komunitas. Saya hanya bisa berserah dan saya hanya bisa berdoa sama Allah. Saya hanya bisa mengadu pada Allah. Ya Allah, hanya padamu aku mengadu. Engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Engkau yang maha segalanya. Saya nggak tahu. Aku mohon padamu ya Allah. Aku tahu Engkau tahu apa yang aku inginkan. Aku tahu Engkau tahu apa yang harusnya aku lakukan. Terus saya nangis. Setiap habis sholat saya nangis. Saya hanya minta Allah berikan petunjuk buat saya, buat hati saya tenang, buat hati saya bisa membuat bahagia untuk komunitas keluarga pasien. 4 hari saya lakukan itu. 4 hari saya berdoa terus kepada Allah dan mujizat memang
keajaiban itu saya terima. Tiba-tiba Mas Kaleb telepon saya. Mas Kaleb bilang, Bu Dia, ada dari Son of Heaven mau berdonasi untuk anak-anak. Tadinya saya menolak, Bu, karena kondisi COVID seperti ini saya tidak memungkinkan kumpulkan anak-anak. Anak saya itu banyak. Anak saya ada kurang lebih, keluarga kita itu ada 60-an lebih yang di Fatmawati. Saya nggak mungkin mengumpulkan mereka. Makanya saya waktu akhirnya Bu Amel telepon ke saya berbicara untuk ketemu anak-anak, saya hanya mau memberikan 5 anak. Tapi Bu Amel merayu saya terus untuk minta minimal 10, Bu Dia. 10 deh, 10. Saya hanya mikir 10, oke. Saya akan penuhi 10, tapi Bu Amel tahu nggak? Selama ini saya tidak pernah menanyakan ke donatur apa yang akan Bu Amel donatur kasih ke anak-anak. Tidak pernah. Saya terima begitu aja apa yang dikasih sama donatur. Tapi untuk hari ini saya mohon maaf Bu Amel kalau saya banyak pertanyaan, saya banyak permintaan, saya banyak sekali. Bu Amel saya mau ini. Saya minta maaf Bu Amel, tapi terus terang karena memang itu untuk mereka. Tapi setelah saya tadinya kita tidak tahu, kita berjalan begitu aja, bicara begitu aja, oke. Setelah saya tahu, oke Bu Amel iya. Tapi saat Bu Amel bilang, saya pun mau membahagiakan mama-mamanya. Dari situ kita mulai berjalan, kita bicara dengan itu. Tiba-tiba saya, ya Allah, langsung saya gemetar semua badan saya. Gemetar semua. Saya tahu ternyata Tuhan menjawab doa saya. Memang mungkin mereka tidak tahu Bu Amel, tapi nanti mungkin tanggal 21 mereka akan tahu apa maksud dari omongan saya ini. Mereka akan tahu. Terima kasih Bu Amel. Jadi hari ini makanya saya bilang, Bu Amel kalau bisa saya minta di tanggal 21 itu untuk pengganti apa yang sudah dibatalkan oleh donatur sebelumnya. Terima kasih banyak, terima kasih Mas Kaleb, terutama Mas Kaleb, terima kasih sudah memberikan, sudah menyambungkan tali silaturahmi, memperkenalkan saya dengan bidadari surga. Dari saya telepon Bu Amel, terus terang hati saya langsung kayak disiram benar. Dan saya akhirnya lega, ya Allah, Engkau langsung jawab doa saya. Itu yang saya benar-benar keajaiban yang saya terima. Sebegitu cepatnya Allah menjawab doa saya. Benar-benar. Tapi mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa yang selama ini doa saya. Mereka tidak. Memang ada hanya sebagian orang yang kadang saya gimana ya ini. Cuma saya sekedar cerita, tapi saya tidak mau membebani mereka dengan mereka harus ngapain tidak. Saya nggak. Aku cerita ini hanya sekedar cerita biar kamu tahu. Tapi kamu nggak usah khawatir, biarkan saya yang memikirkan ini. Karena aku punya Allah, kita punya Allah, kita bisa berdoa, kita bisa meminta apa aja sama Allah. Karena doa itu sesuatu luar biasa. Saya mempunyai keajaiban itu saat pertama kali adalah saat sakit. Keajaiban Allah yang saat itu juga di depan mata saya, yang secara medis harusnya alami tidak ada, tapi ternyata saat saya meminta saya mengikhlaskan dia untuk diambil, silakan ya Allah, kalau engkau mau ambil. Tapi kalau engkau masih mempercayakan pada aku jangan dia aku hidup selanjutnya hidup, aku akan serahkan untuk ngurusin. Itu janji saya pada Allah, dan saya janji tidak akan berbohong. Ternyata Allah memberikan kesembuhan
Satu, doa saya yang salah. Biarkan saya yang sakit. Kalau memang anak saya sembuh, biarkan saya yang sakit. Memang, tapi buat saya itu nggak salah. Karena dengan Allah memberikan saya sakit, memberikan tanda bahwa anak saya sehat. Itu saya sangat bersyukur. Dan anak-anak saya yang lainnya sehat semuanya. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih banyak. Saya sangat apa-apa banget. Terima kasih banget sudah dipertemukan. Kalian saya ada yang cantik, ada yang baik, ada yang peduli dengan keluarga pasien terutama. Karena buat saya anak-anak yang berobat, anak-anak kanker itu akan kembali sehat kalau orang tuanya sehat. Iya. Terima kasih Mami, terima kasih Mami. Terima kasih juga Mami. Senang sekali loh aku bertemu dengan ibu-ibu semua yang ada di sini. Semoga pertemuan kita ini nanti kita ketemu lagi di tanggal 21 ya. Amin. Insya Allah. Kita yang ketemu yang kedua kita udah yang lebih jauh lebih kenal satu sama lainnya. Tapi mungkin untuk di tanggal 21 kita karena banyak, jadi kita tidak masuk rumah. Oh gitu. Jadi pembagian daging kurban itu kita ada di luar. Dan kita tidak mengajak, kita tidak ada kerumunan. Bila mereka datang, langsung dibagikan. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk nanti di tanggal 21. Terima kasih banyak, mungkin surprise buat mereka. Jadi saya tidak menyebutkan dulu. Terima kasih banyak. Mungkin sekian saya bicara. Mungkin ada tambahan dah? Ada mau omongin? Tapi ngomongnya dikit aja ya, 3 menit. Jangan. Doa nih, doa. Ini salah satu support saya terbesar. Luar biasa ini. Imam yang luar biasa ini. Ya, terima kasih saudara-saudara dari Sama Pepper. Semoga selalu juga diberi kesehatan, itu keberkahan, dijaga hatinya untuk bisa selalu berbagi dan mulia untuk kita semua. Kita bisa saling mendoakan dan juga saling menyemangati itu. Kemudian anak-anak tetap sehat, orang tuanya ini makanya komunitas keluarga hebat. Iya, karena hanya orang-orang hebat yang diberikan Tuhan seperti ini. Kalau tak hebat nggak mungkin. Ya. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadikan umat yang hebat. Iya. Muhammadiyah tetap semangat. Muhammadiyah ini juga sebenarnya harus berobat nih sakit, cuman demi fight ini menunda dulu pengobatannya. Iya, ada Islam. Cuman, iya, ini figur juga. Jadi kalau testimoni ini dan anak-anak yang sehat ini juga artinya sebenarnya apa ya? Testimoni atau misalnya panduan. Jadi kalau dokter, coba tanya. Jadi kami pun yang sudah sehat ini tetap kita rangkul untuk mensupport. Anak kita bisa sehat kok. Ayo gitu loh. Jadi hal itu sangat dibutuhkan gitu. Karena kalau nggak dibutuhkan, ya kemana ya, kalau di kayak mungkin beberapa rumah sakit sudah sembuh, ya udah gitu kan. Kalau kami enggak. Kemudian juga yang veteran yang alhamdulillah anaknya sudah ke surga duluan, di Fatmawati itu juga kita rangkul untuk mensupport. Karena kehilangan mereka akan anaknya terobati dengan perjuangan anak-anak yang masih ada ini, kemudian bisa berbagi gitu kan. Ya, sini ada Mama Sultan, Mama ya. Sultan. Iya, Mama Sultan. Kalau yang kaos merah itu siapa Pak? Ayahnya. Ayahnya ini Mama Tia. Iya, itu juga hebat opa. Iya makanya.
Iya, jadi kalau urusan Bapak luar biasa susu yang kuat ya, pampers, Pak. wah susu pampers itu ayahnya lebih tahu. Iya. Kalau mamanya tuh administrasi admin. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh udah gitu. Jadi kalau Kami ini teraniaya. Direktur keuangan. mamanya fight, ayahnya support seperti itu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Kami juga di sini. Ini ada ayahnya Rehan ya, ayahnya Rehan ini pasti gitu kan. Assalamualaikum. Ada ayah Nova gitu. Jadi walaupun masih fight, nggak punya ayah. Masih dalam tapi iya, tapi gelap. Mobil. Ya seperti itu. Terima kasih diwakili sama benar oleh Ibu Wamen. Terutama yang megang bendera nih dari tadi juga. Terima kasih Mas. Besok listan ya. Ya seperti itu tanggal 21 ya, kalau kita bisa ketemu. Terima kasih Bu supporter. Tanggal 21 nanti dikoordinasi aja apa yang akan dibagikan, ada berapa jumlahnya biar kita lihat. Yang sangat ngatur yang masih sangat aktif di rumah sakit beliau. Oh, Jadi Mama Kia ya? Mama Kia, jadi pasien baru. Salam kenal ya Mama Kia ya. Iya. Nanti kalau tanggal 21 yang mewakili dari Sana Hepon, Bu Amel. Iya. Mas Kaleb ya? Iya. Iya. Mas Kaleb, terima kasih ya. Ya, perjumpaan tidak disengaja dengan Mas Kaleb. Gitu Oh, lah. kasihan gitu. Makanya kan bukan satu kebetulan ya Pak ya. Iya. Memang semuanya itu memang udah waktunya Tuhan. Iya. Dan Mas Kaleb juga mengawali juga kita waktu itu minta tolong Mas Kaleb dengan apa namanya mobilnya antar ke mana, ke rumah sakit box itu Jumat berbagi. Jumat berbagi dulu kan kami ada support juga untuk membagi nasi box kepada pasien-pasien ini Mas Kaleb yang awal jadi sudah Mas tiap hari Jumat jam 10 siang. Semua orang tua yang Penunggu. pendampingnya ada. Jadi kalau untuk pasien tidak boleh karena pasien tidak boleh. 200 ya. Ya bersih box gitu. Jadi berapa aja kita sih waktu itu kan memang ada ini. Waktu itu karena sekarang kondisi ada kondisi COVID ya gitu. Nah ini Mas Kaleb juga yang support dan segala macam termasuk waktu orang tua saya meninggal ini Mas bisa antar ke ruang jenazah ini nih beliau ini. Jadi alhamdulillah kita saya juga kemarin wah sekarang terima kasih ya Mas ya benar-benar layan Bapak seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin touching. Iya. Kamu makannya semangat ya. Iya. Karena tiangnya sih di bapak-bapak. Iya enggak? Menteri Keuangan gimana bapak-bapak? Iya. Ya Bapak dijaga tiangnya. Begini kan maksudnya. Ya. Iya benar. Tiangnya harus dijaga juga ya. Jaga ya. Jangan lupain mamanya. Iya. Iya. Nanti kita kasih tiang buatan. Oke, intinya sesuatu yang hebat ditemukan juga dengan yang hebat. Amin. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Bapak siapa? Bapak Agung, terima kasih banyak punya anak yang luar biasa, punya istri juga yang luar biasa. Istrinya satu. Itulah dan luar biasa. Istri-istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Khawatir. Jangan salah. Takut jadi doa ya Bu dia. Ya kan? Punya istri yang luar biasa, ini anaknya ya ampun. Siapa namanya? Coba dong Nak. Coba kasih kata sambutan untuk Son of Heaven. Sini sayang. Duduk di sini. Mana sini Nak? Son of Heaven mau dengar kamu berkasih sambutan dulu.
Saya mau bilang kok bapak saya itu luar biasa. Kemarin saya menanya tentang saham, terus dijelasin sampai saya ngerti saham itu kayak gimana. Mau main binomo? Ya, bapak saya juga ngajarin tentang misalkan motivasi kayak setiap kita menyerah itu adalah batas dari kesuksesan kita. Kesuksesan kita adalah jalan kita. Kalau kita menetapkannya, dan disitulah akhir dari jalan kita. Luar biasa. Apa lagi? Apa pesan Bapak? Pesan Bapak apa lagi coba? Apa pesannya? Jadi yang hebat cuma bapak. Bapak Itu hebat juga nih. Nah, Mami bilang apa maminya? Kalau mami, iya kalau habis makan selalu cicip ya. Wah. Mami. Cipiring Mami. Terus apa lagi nak? Mami bilang apa lagi? Nggak bilang sih, mami itu lebih ke real life ya. Kayak Real life. Kehidupan nyata. mami yang kalau dulu kan mami itu yang ngurusin aku kanker, yang kan sakit, yang nemenin aku di rumah sakit terus, nggak tidur, selalu doain aku. Sampai mami doa, mami apa tuh bilangnya, mami aja yang sakit, dan itu jadi kenyataan. Dan alhamdulillah aku sehat, mami juga sehat sekarang, semua baik-baik saja. Hadiah ada ranking 2 hari ini mana? Waduh, hadiah lagi mana nih? Mami jangan lupa ya. Jangan cuma terus cuci piring aja. Ada hadiahnya Mami. Di YouTube loh. Dari kelas 1 TV. Semester 1 ranking 9. Terus semester 2 ranking 5. Terus 2 lagi. Terus naik ke ranking 3. Terus ranking 3 lagi sampai sekarang baru. Pertanyaannya, tante mewakili mami. Kira-kira Atarik itu lagi kepengen apa sih? Aku sih apa ya? Jangan minta saham. Coba, pengen tahu nih Tante nih pengennya lagi kepengen apa sih? Oh, lebihnya sih ke gaming aja ya. Gaming. Ya, Oh, maunya game. Ya sudah. lihat kebutuhan HP juga udah ngelek-ngelek. Maminya Mami. Udah nge-frame, layarnya juga udah rada retek. Apple minta Apple. Mintanya game katanya. Belum banyak yang like. Kalau nggak ada Apple, salak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sudah ya nak. Nanti Son of Heaven akan kasih hadiah buat kamu kali. Yeah. Karena Atarik luar biasa. Dari semua pertanyaan yang lebih banyak menjawab Atarik dari tadi. Luar biasa. Ibu dia, Bapak, Abah, bersyukur kepada Allah ya, dititipkan anak yang luar biasa, yang bangga kepada orang tuanya, yang bangga akan bapaknya. Iya. Luar biasa. Artinya kamu harus bisa juga memberikan yang terbaik untuk papamu, untuk mamimu ke depan. Tenang nih, nanti Arif gede pasti sukses. Amin. Yeah. Tuh, gede pasti sukses. Harus itu ya. Itu adalah iman loh. Nanti kita ke Makkah bareng. Amin. Luar biasa.
di dalam diri Artarik ini. Walaupun dia usia muda, kita semua lebih tua, tapi kita patut bercontoh dia loh. Kita patut loh mencontoh Artarik ini, luar biasa. Yang lebih tua itu banyak lupanya. Banyakan micin. Kalah kita sama dia. Itulah makanya kita ketemu. Kita harus bukan hanya berbagi saja ya Pak, tapi kita juga mau saling memotivasi, memberikan inspirasi, memberikan penghiburan, berbagi pengetahuan, betul? Yes. Jadi Artarik nih ke depan bisa mewakilkan papahnya juga, Abang juga ya, untuk memotivasi adik-adik, tante-tante, mami-mami yang ada di sini semua. Ya. Kalau memang perlu diceramain, ceramain aja lah. Nggak apa-apa, biar udah mami juga ya. Ya, karena kedewasaan itu bukan dari usia. Ya betul. Kedewasaan dan kamu yang kamu miliki itu adalah anugerah dari Allah. Iya. Lakukan dan aplikasikan itu untuk semua sekalipun dia main ke tante. Iya. Ya, tidak boleh dibatasi. Jangan membatasi. Tuhan mau bekerja atas dirimu. Iya. Amin. Amin. Yeah, tepuk tangan dulu buat Artarik. Yeah, terima kasih Artarik. Terima kasih Abang. Mami dia terima kasih banyak. Luar biasa ya. Hati yang mulia. Saya kembalikan mungkin Pak Aris mungkin mau memberikan satu masukan juga untuk kita. Luar biasa hari ini ya. Nah, sebenarnya saya tadi ketika Bu Amel sampaikan di sini, saya juga harus bisa menyampaikan ini sesuatu hal yang sangat penting, bahwa kenapa Son of Heaven selalu ada di situ. Ini sebuah kelompok atau rencana akan dibangun sebuah organisasi. Di sini supaya orang menerima ini. Tujuan kita adalah tujuan sosial. Kita di sini lintas agama. Saya Muslim Pak, gitu loh. Di sini juga ada yang Muslim, gitu loh. Jadi tidak terbentur ke masalah konteksnya adalah agama. Agama itu urusannya adalah pribadi kita sama Allah. Tidak ada yang lain. Masing-masing akan berjalan dengan sendirinya. Karena kalau kita selalu membatasi kepada hal-hal seperti itu membatasi diri kita juga. Coba kita pikir dengan nalar kita nih ibu-ibu ya, maaf ya, nanti adik-adik biar nggak apa-apa lah dengerin ini. Pernah nggak terduga ibu dia bertemu sama Bu Amel? Nggak ada yang bisa rencanain itu semua. Kok bisa terwujud itu? Nah, yang saya tidak akan menjawab siapa itu. Kita punya jawaban diri kita masing-masing satu sama lain. Tapi ini anak bapak luar biasa, berkah luar biasa itu bisa seperti itu. Mudah-mudahan istiqomah ya nak. Terus kedua, jangan lupa doa buat ibu kamu, buat mami. Itu paling penting. Surganya kamu itu di ibu. Gitu. Kurang lebih sih batasan saya yang saya mau beri masukan kepada ibu-ibu yang ada di sini, bahwa di sini memang kita yang kita kedepankan adalah kepedulian kita berbagi sebatas kemampuan yang kita miliki. Segala sesuatu kan pasti ada batasannya juga, gitu ya Bu Amel ya. Gitu. Jadi segala sesuatu ini pasti ada batasannya. Tapi kita akan berusaha supaya insya Allah pasti diberi jalannya. Gitu. Entah dari mana aja Pak. Kurang lebih begitulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia silakan berdoa untuk menutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang peduli dengan kita semua, orang-orang yang sayang sama kita. Terima kasih banyak kembali saya ucapkan kepada Sana Krishna, terutama untuk Ibu Amel. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya sampai kadang nggak bisa ngomong apa-apa karena memang saya sampai
Terpesona ya, sangat terpesona melihat rumahnya. Benar-benar ini suatu keajaiban yang memang saya terima lagi, yang saya rasakan begitu dekat doa saya dengan jawaban yang saya terima. Terima kasih banyak. Dan hari ini kita sudah diberikan kebahagiaan semuanya. Untuk itu kita membacakan hamdalah untuk mengakhiri acara kita yang sudah diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih telah Kau berikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih ya Allah untuk telah Kau berikan kebahagiaan untuk kami semua. Terima kasih ya Allah telah Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang memang baik, yang sayang sama kami semua. Ya Allah, hanya padamu hamba memohon dan meminta, berikanlah selalu kesehatan untuk kami. Berikanlah kelancaran kemudian untuk anak-anak kami yang sedang berobat. Berikanlah selalu kelancaran jalan kita untuk mencapai kesehatan anak-anak kami. Berikanlah selalu kesehatan untuk kami. Lindungilah kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sekarang adik-adik berdiri yuk sama ibunya didampingin. Yuk. Kamu aja ya? Ayo. Ayo mana? Ibu sama anaknya gabungan aja lah. Alexa. Alexa sama Mama.